Ternyata kembali ke alam, menjadi petani, menjadi peternak itu sangat membahagiakan. Karena kenapa? Pertama, selain memang hasil yang memuaskan, keuntungan yang memuaskan, kebersamaan bersama keluarga itu sangat luar biasa. Modal itu bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan, kesuksesan menjadi peternak. Kendalanya yang kita takutkan adalah ketika kita kaya, kita lupa terhadap lingkungan. Perkenalkan, saya Rasul, owner dari Amar Farm. Amar Farm berada di wilayah atau daerah Banaran, Sedangadi, Melati, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kita fokus di bebek petelur, karena apa? Saya punya prinsip, kalau kita melihara bebek petelur itu, selain kita dapat telur, juga dapat daging. Jadi, kenapa ada telur, ada daging? Karena kalau bebek petelur setelah afkir, kita bisa jual bebek afkirnya itu menghasilkan daging. Jadi ada dua manfaat. Jadi mulai beternak bebek itu tahun 2019 per 1 Agustus. Jadi sebelumnya sama dengan teman-teman yang lain, milenial yang lain, mempunyai keinginan menjadi pekerja yang eksklusif, berdasi, bersepatu mengkilat, gitu kan, tiap hari berdasi. Nah, cuma ada titik di mana rasa jenuh itu datang. Ada suatu titik di mana kebahagiaan ternyata tidak bisa ditukar dengan waktu yang hilang. Jadi ada beberapa poin kenapa saya akhirnya terjun di dunia peternakan, terjun di pertanian, karena memang keluarga anak sudah mulai besar. Ketika saya masih berkarir, karir lah bahasanya ya, di Jakarta, meskipun menjadi karyawan yang harus berangkat pagi, pulang malam gitu kan, tetapi di ibu kota itu kejam. Jadi kita harus berangkat pagi, harus melewati jalur kemacetan, pulangnya pun jalur kemacetan sekitar 3 jam. Artinya bertemu keluarga itu sangat minim. Nah, disitulah akhirnya saya memutuskan pada tahun 2019 Juni pulang kampung, buat peternakan yang awalnya memang ini ada bekas kandang sapi yang sebelumnya sudah berjalan sekitar 5 tahun. Habis itu kosong, sehingga saya manfaatkan untuk peternak bebek petelur. Alhamdulillah ini per Agustus besok sudah masuk tahun ketiga, sehingga di situ saya mendapatkan klik poinnya ya. Ternyata kembali ke alam, menjadi petani, menjadi peternak itu sangat membahagiakan. Karena kenapa? Pertama, selain memang hasil yang memuaskan, keuntungan yang memuaskan, kebersamaan bersama keluarga itu sangat luar biasa. Saya pagi beraktivitas, subuh itu memang anak saya itu suka dibangunin subuh. Subuh kita sholat berjamaah, setelah subuh saya coba ke kolam, ngasih makan ikan. Setelah itu cek ke kandang bebek, jam 7 saya nganter anak sekolah. Setelah itu saya beraktivitas lagi di kandang yang satunya, melihat kondisi, jam 11 saya jemput anak. Artinya kebahagiaan bersama keluarga menjadi peternak itu luar biasa. Punya waktu yang sangat luar biasa. Di sisi lain, menjadi peternak ataupun petani itu mempunyai kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Ternyata yang dianggap orang menjadi petani atau peternak itu harus kotor-kotor, harus bau. Ternyata dengan teknologi perkembangan ilmu pertanian peternakan, ya kita tidak harus berbau. Artinya kita mempunyai peternakan bebek seperti ini, ya bukan tidak berbau ya, berbau tapi bisa ditekan seminimal mungkin sehingga nyaman buat kita. Nyaman buat kita, nyaman buat lingkungan, dan tentunya ketika kita menjadi petani ataupun peternak itu bermanfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat, karena kita menjadi pahlawan pangan untuk masyarakat secara luas.
Jadi awal mula peternak itu dulu mulainya sekitar 1.300 ekor. Memang untuk di bebek lumayan besar ya, tetapi kalau misalnya di ayam petelur akan ada yang lebih besar, bisa 5.000 sekali mulai atau 10.000. Nah, saya dulu mulainya 1.300. 1.300 itu awal 3 bulan pertama full saya tangani sendiri. Saya kasih makan dari pagi yang awalnya sehari 2 kali, pagi sore full selama 3 bulan saya di kandang untuk memahami karakter bebek itu. Jadi bagaimana sih mengurus bebek? Karena saya memang tidak mempunyai background pendidikan misalnya dari peternakan atau pertanian, sama sekali tidak ada. Artinya ya background saya sebagai alumni mahasiswa di bidang bisnis ya sebenarnya. Nggak perlu saya sebutin, jadi bidang bisnis. Jadi kalau ilmu bisnisnya, marketingnya punya, tetapi kalau untuk bagaimana cara memelihara bebek yang benar, bagaimana supaya bebek bertelur continue produktivitasnya, nah itu nol gitu. Cuma memang ada guru yang mendampingi, yaitu Mas Wici dari Klaten, Permata Hijau farmnya namanya. Jadi saya sering konsultasi, tetapi selama 3 bulan memang saya tangani sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa memahami karakter bebek, supaya ketika saya lepas ini sudah berjalan dengan sendiri, autopilot. Nah saat ini sudah setelah 3 bulan saya lepas, saya monitor paling pagi, sore, datang. Kadang kalau tidak monitor langsung, hanya by WA, kebetulan anak-anak kandang kita bikin grup sehingga update tiap hari. Terkait permodalan, ya itu menjadi kendala hampir semua orang. Menjadi kendala bagi peternak pemula, apalagi peternak-peternak milenial, gitu kan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa modal itu bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan, kesuksesan menjadi peternak. Tetapi ketekunan dalam beternak, menguasai beternak itu menjadi kunci utama. Modal itu bisa kita dapatkan dari banyak hal. Artinya banyak hal itu, tentunya milenial itu mempunyai pikiran yang lebih daripada yang lain. Artinya tulisan itu bisa menjadi modal kita. Kenapa saya katakan tulisan menjadi modal? Karena ketika kita menulis sesuatu, kita mengkonsep sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada orang-orang yang memang punya modal, ketika itu sesuai, maka modal akan datang sendiri. Di Amar Farm sendiri itu banyak sekali yang menawarkan modal 100, 200 juta, sampai 500 juta. Artinya menyampaikan, Mas Rasul, ini saya ada modal sekian, kira-kira per bulan bisa dapat berapa, silahkan dikelola. Itu ada. Jadi modal itu akan datang sendiri ketika kita memang sudah bisa membuktikan, ketika kita bisa menyampaikan hasil dari pemikiran kita secara gamblang, sistematis, maka itu akan datang sendiri. Jadi jangan dijadikan modal itu menjadi penghambat untuk kita berubah. Artinya berubah dari karyawan menjadi bos lah, katakanlah seperti itu. Artinya ketika kita menjadi peternak bebek ataupun petani, sekalipun kecil, kita menjadi bos seperti itu. Di sini kandang pertama kita ada sekitar 2.000 totalnya, dengan yang ini sekitar ada 2.300-an. Di kandang kedua kita ada 1.000, kandang ketiga kita ada 4.000. Berapa ribu ya kira-kira? Ya itulah. Artinya memang di tahun ketiga ini kita terus meng-push supaya populasi lebih banyak, supaya bisa memenuhi permintaan pelanggan telur bebek. Karena saat ini Amar Farm itu kontrak per minggu ada 3. Jadi pertama perusahaan yang memang fokus di bidang produksi telur asin gitu. Jadi itu kontraknya sekarang sudah mencapai 65.000 butir per minggu. Pedagang ya, pedagang yang memang non perusahaan itu yang ada 2 hari sekali, ada yang seminggu 2 kali. Dan semuanya kontrak. Nah ini yang perlu saya sampaikan juga buat teman-teman yang lain, ketika memulai sebuah usaha, maka usahakan penjualan produk kita itu by kontrak. Jangan sampai produk kita itu ditentukan oleh pasar ataupun middleman. Karena apa? Kita sebagai peternak itu yang mengetahui betul berapa harga pokok produksi per butir telur.
Jangan sampai kita yang memproduksi, tetapi harga jual ditentukan oleh orang lain. Nah, ini menjadi teori yang salah menurut saya. Sehingga banyak terjadi mindset di luar sana, peternak yang lain mengatakan bahwa melihara bebek petelur itu sering ruginya. Melihara bebek petelur itu harus gulung tikar. Melihara bebek petelur pada kondisi saat ini dengan harga pakan yang sebulan 2 kali naik itu bikin pusing. Ternyata kalau kita hitung lagi, iya, kalau hitung lagi ternyata mau harga pakan itu mahal, kalau kita bisa menentukan harga jual, kita ya bukan middleman yang menentukan, maka tidak ada bahasa rugi. Jadi memang kita harus yang menentukan. Jadi usahakan untuk peternak dimanapun berada, baik itu pemula ataupun yang sudah lama menjadi peternak, kita sebagai produser maka harus berani menentukan berapa harga jual produk kita, supaya kita tidak dipermainkan oleh middleman dan kita punya kuasa untuk itu. Dengan harga jual telur yang saat ini lumayan bagus, itu keuntungannya juga luar biasa ketika manajemennya bagus. Tetapi kembali lagi menjadi peternak itu 80% keberhasilan menjadi peternak khususnya petelur itu ditentukan oleh pakan. Ya, maka jangan pernah lalai, jangan pernah berharap untuk produktivitas yang berkelanjutan dengan menggunakan pakan yang murah. Karena murah mahal itu menjadi momok ya di peternak. Artinya, oh ini lebih murah, tetapi tidak melihat kualitas. Tentunya kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa kalau kata orang Jawa, enek rupo, enek rego. Jadi ketika harga mahal maka kualitasnya jelas berbeda dengan harga yang murah. Dan itu tadi pakan menentukan keberhasilan sebuah peternakan itu 80%. 20%-nya itu hal lain-lain. Jadi jangan sampai salah mengambil tindakan untuk pakan. Kandang memang kita berusaha untuk bagaimana kandang itu kering ya. Karena ketika kering maka pertama bebeknya lebih nyaman. Yang kedua, selain bebeknya lebih nyaman, kita yang ada di kandang juga nyaman. Karena tidak berbau ya. Nah, yang ketiga adalah produktivitasnya akan lebih bagus ketika tidak becek. Yang keempat, ketika tidak becek, bebeknya nyaman, maka nafsu makannya dia stabil, sehingga produktivitas bertelurnya juga stabil. Sehingga ada beberapa hal sih yang memang menentukan keberhasilan itu. Yang pertama tadi kandang. Yang kedua adalah manajemen ya. Artinya manajemen itu pemberian pakan. Kalau di Amar Farm itu pemberian pakannya sehari sekali. Jadi setiap pagi itu dimulai dengan perawatan membuang sisa minuman yang ada di sini, kita buang pagi, dibersihkan. Setelah itu proses panen telur. Setelah proses panen telur adalah pemberian pakan. Nah, di Amar Farm itu pemberian pakannya setiap pagi itu selalu menghitung sisa pakan yang diberikan kemarin. Jadi berapa sisa pakan yang disisihkan setiap kotak, maka yang menentukan hari ini dikasih. Cuma rata-rata antara 120 sampai 130 gram per ekor. Jadi per 100 ekornya kurang lebih 12 sampai 13. Jadi tidak mesti, kadang hari ini 120 gram, besoknya 130 gram. Nah, terkait perawatan, bebek itu mungkin bisa dikatakan unggas yang memang kuat ya. Kuat dari penyakit, kuat dari virus, sehingga angka kematian sangat kecil. Jadi di Amar Farm itu angka kematian sangat kecil, meskipun di setiap bot ini kita tulis mortalitasnya berapa, itu bisa dikatakan tidak ada. Jadi sangat minim tentang kematian. Paling kalaupun ada kematian itu adalah bebek yang telurnya terlalu besar, sehingga dia sampai keluar itu, sehingga itu harus diselamatkan ya dengan dipotong. Sudah tidak mungkin diselamatkan dengan dipelihara lagi. Ya, supaya kering itu adalah memang tempat minumnya kita buat seminimal mungkin dan
upayakan bebek itu tidak renang. Jadi bebek itu adalah unggas air yang pada prinsipnya suka berenang, suka mandi. Tapi kita buat bebek itu tidak mandi, jadi seperti ini, bebek itu tidak mandi, kalaupun dia minum hanya masuk kepalanya aja. Tujuannya adalah supaya dia tidak membasahi lantainya. Ketika dia tidak mandi, dia kan tidak mengeluarkan energi. Bebek itu ketika mandi, pasti dia selesai mandi berusaha untuk mengeringkan badannya, begini kepak-kepakkan sayapnya, itu mengeluarkan energi. Ketika banyak energi yang dikeluarkan, maka dia akan semakin banyak porsi makan. Ketika porsi makannya semakin banyak, maka HPP-nya semakin tinggi karena feed intake-nya dia banyak. Ketika HPP-nya tinggi, maka keuntungan lebih kecil. Masa produktif itu beragam ya. Untuk pengalaman di Amar Farm itu masuk ke bulan ke-9, kadang bulan ke-10 misalnya dari 1.000 ekor itu sudah mulai ada. Sekitar 200 sampai 300 ekor. Bulan ke-10 masuk di kandang. Misalnya seperti tadi masuk ini bulan 3, berarti nanti sekitar akhir tahun itu sudah mulai ada. Masa produktif yang sering kalau di Amar Farm itu setahun kita akhir semua. Kita keluarkan semua, ya 1 tahun. Kalau perputaran ya, kita perputaran itu in total perputaran 1 bulan itu 500 sampai 700 juta perputaran ya. Kalau keuntungan silakan dihitung sendiri lah, artinya kalau peternak pasti bisa ngitung. Komoditas pangan itu tidak pernah berhenti. Kebutuhan pangan itu selalu dibutuhkan selama 24 jam. Artinya apa? Ketika kita terjun di dunia pertanian peternakan, maka jangan pernah takut akan rugi. Jadi cuma satu aja kendalanya yang kita takutkan adalah ketika kita kaya, kita lupa terhadap lingkungan.